Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Fauhan. Hari ini saya ingin mempresentasikan materi akidah akhlak di madrasah yang akan ditemani oleh rekan saya Teuku Syafiq dan Muhammad Ridwan. Materi hari ini adalah pengertian tasawuf dalam Islam. Langsung saja kita ke pengertian, apa sih tasawuf dalam Islam? Nah, menurut Syekh Ahmad Zarruq yang berasal dari Maroko, tasawuf adalah ilmu yang dapat memperbaiki hati dan menjadikannya semata-mata untuk Allah dengan menggunakan pengetahuan yang ada tentang jalan Islam atau melewati jalan Islam. Pengetahuan ini dikhususkan pada pengetahuan fikih dan yang memiliki kaitan untuk memperbaiki amalan dan menjaganya sesuai dengan batasan syariah Islam. Hal ini ditujukan agar kebijaksanaan menjadi hal yang nyata. Kemudian ada secara umum. Pengertian tasawuf secara etimologi dan terminologi dapat diambil kesimpulan bahwa tasawuf adalah pelatihan dengan kesungguhan untuk dapat membersihkan, memperdalam, mensucikan jiwa atau rohani manusia. Hal ini dilakukan untuk melakukan pendekatan atau taqarrub kepada Allah, dan dengannya segala hidup dan fokus yang dilakukan hanya untuk Allah semata. Nah, jadi meskipun punya definisi yang beragam, tasawuf itu punya arti yang satu, yaitu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi bisa juga tasawuf itu juga diartikan sebagai metode untuk mencapai kedekatan atau penyatuan antara hamba dan Tuhannya, dan juga untuk mencapai kebenaran atau pengetahuan yang hakiki atau makrifat yang sudah diketahui. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Teuku Syafiq. Silahkan. Oke, selanjutnya ada fungsi tasawuf dalam Islam. Fungsi pertama yaitu fungsi umum. Secara umum, fungsi akhlak tasawuf ini dapat dilihat dari dua aspek, yakni aspek yang pertama, aspek yang menyangkut kesejarahan akhlak tasawuf sejak lahir dan paradigmanya masih tersisa sampai sekarang. Aspek yang kedua, aspek yang memotret realitas fungsi akhlak tasawuf yang ditangkap manusia modern sekarang ini. Fungsi yang kedua, fungsi umum. Akhlak tasawuf berdasar aspek yang pertama. Yang A, mengembalikan akhlak Rasulullah SAW menjadi acuan sehari-hari umat Islam. Yang B, menyeimbangkan kehidupan duniawi yang serba masih kehidupan spiritual yang serba teduh dan hening. Fungsi yang C, fungsi umum. Akhlak tasawuf berdasar aspek yang kedua. Yang A, peneduh jiwa karena hilangnya kebermaknaan hidup dalam zaman ilmu dan teknologi. Yang B, pengeram psikologi dari kehidupan yang diwarnai penuh persaingan atau kompetisi. Yang C, penguat kesadaran kebersamaan hidup. Oke, selanjutnya ada fungsi khusus. Fungsi akhlak tasawuf secara khusus adalah berkaitan dengan kesehatan mental atau jiwa manusia. Fungsi yang pertama yaitu fungsi tersebut diantaranya. Yang pertama, membersihkan hati dalam berhubungan kepada Allah. Fungsi yang kedua, membersihkan jiwa dari pengaruh materi. Yang ketiga, menerangi jiwa dari kegelapan. Yang keempat, memperteguh dan menyuburkan keyakinan beragama. Yang kelima, mempertinggi akhlak manusia. Jadi, fungsi tasawuf dalam hidup adalah menjadikan manusia berkepribadian yang soleh dan berperilaku baik dan mulia serta ibadahnya berkualitas. Mereka yang masuk dalam sebuah tarekat atau aliran tasawuf dalam mengisi kesehariannya diharuskan untuk hidup sederhana, jujur, istiqomah, dan tawadu. Nah, selanjutnya di sejarah tasawuf dalam Islam. Termnya tasawuf itu dikenal secara luas di kawasan Islam sejak penghujung abad 2 Hijriah sebagai perkembangan lanjut dari kesolehan asketis atau para jahid yang mengelompok
di serambi Masjid Madinah. Dalam perjalanan kehidupan, sekelompok ini lebih mengkhususkan diri untuk beribadah dan pengembangan kehidupan rohaniah dengan mengabaikan kenikmatan duniawi. Pola hidup kesolehan yang demikian merupakan awal pertumbuhan tasawuf yang kemudian berkembangan dengan pesatnya gitu teman-teman. Jadi tasawuf munculnya pada saat 2 Hijrah, ini abad kedua Hijrah gitu. Nah, pada fase ini dapat disebut sebagai fase asketisme dan merupakan fase pertama perkembangan tasawuf yang ditandai dengan munculnya individu-individu yang lebih mengajak kehidupan akhirat sehingga perhatiannya terpusat untuk beribadah dan mengabaikan keasikan duniawi. Nah, fase ini setidaknya sampai pada keasikan duniawi gitu. Jadi setidaknya sampai pada abad 2 Hijrah dan memasuki abad ketiga Hijrah gitu sudah terlihat adanya peralihan konkret dari asketisme Islam ke sufisme gitu. Dari 2 Hijrah ke 3 Hijrah itu ada perubahan gitu sedikit gitu. Jadi fase ini dapat disebut sebagai fase kedua yang tandanya oleh antara lain peralihan sebutan Zahid menjadi Sufi gitu. Di sisi lain, pada kurun waktu ini percakapan para Zahid sudah sampai pada persoalan apa itu jiwa yang bersih. Nah, memperoleh hubungan langsung dan didasari dengan Tuhan gitu. Jadi sehingga didasari benar bahwa seseorang berada di hadapan Tuhan gitu. Jadi kesadaran akan adanya komunikasi dan dialog antara ruh manusia dan Tuhan dengan mengasingkan diri dan berkontemplasi pada Tuhan. Nah, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatnya kepada Allah SWT gitu. Dengan membentengi diri dari segala macam penyakit hati yang berupa keinginan untuk menguasai segala aspek keduniaan gitu. Jadi tasawuf ini berfungsi aktif dan positif gitu. Dimana tasawuf juga telah memberikan semangatnya kepada seluruh struktur Islam, baik dalam perwujudan sosial maupun intelektualnya gitu teman-teman. Nah, dan gimana menentukan sikap ruhaniah manusia dan mengangkatnya dari derajat yang paling rendah, hina gitu, condong mengikuti hawa nafsu gitu, menuju ke tingkat yang lebih tinggi gitu, derajatnya lebih tinggi, yaitu ketika kesudahan ruhani dengan tidak menafikan kehidupan aktif, positif dan dinamis di tengah-tengah pergumulan hidup kehidupan dunia gitu ya teman-teman. Nah, apakah tasawuf itu ada pada zaman Nabi? Nyata pada zaman Nabi itu dan Khulafaur Rasyidin tasawuf belum dikenal teman-teman. Jadi munculnya tasawuf itu dikenal pada tahun abad ke-1 Hijrah gitu teman-teman. Dimana muncul nama Hasan Basri. Dia pada tahun ini memimpin dari tahun 642 sampai 728 Masehi. Nah, dia ini merupakan seorang tokoh Zahid pertama dan termasyhur dalam sejarah tasawuf. Nah, pada zamannya Zahid yang itu abad 1 Hijriah, dia tampil pertama dengan mengajarkan khauf, yaitu takut, dan rajazu, berharap. Jadi setelah itu diikuti oleh beberapa guru yang mengadakan gerakan pembaruan kehidupan rohanian gitu di kalangan muslimin. Nah, ajaran-ajaran yang muncul pada abad ini yakni khauf, rajazu, itu sedikit makan, sedikit bicara, sedikit tidur, zuhud, menjauhi dunia, khalwat, yang itu menyepi, dan salat sunnah sepanjang malam dan puasa di siang harinya dan menahan nafsu, hidup dengan kesederhanaan, memperbanyak membaca Al-Quran dan lain-lainnya gitu. Nah, jadi jelas ya pada abad ini ajaran-ajaran apa yang muncul gitu. Nah, lalu pada abad kedua Hijrah muncullah Zahid perempuan dari Basrah, Irak, Rabiah Al-Adawiyah. Itu pada tahun 801 Masehi sampai 185 Hijriah. Nah, pada abad kedua ini dia memunculkan ajaran baru, itu ajaran cinta kepada Tuhan, Hubbullah. Dengan ajaran ini dia menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah SWT tanpa atau menghilangkan harapan imbalan atas surga dan karena takut atas ancaman neraka. Nah, abad ini juga banyak perbedaan gitu teman-teman dengan abad sebelumnya, yakni bercorak ke zuhudan. Meski demikian, pada abad ini juga mulai muncul beberapa istilah pelik yang antara lain adalah kebersihan jiwa, kemudian hati, hidup ikhlas, menolak pemberian orang, bekerja mencari makan dengan usaha sendiri, berdiam diri, melakukan safar, memperbanyak zikir dan riyadhah gitu. Nah, jadi jelas munculnya tasawuf itu pada tahun 1 Hijriah dan muncul ajaran-ajaran gitu mengajarkan ilmu tasawuf gitu kan. Lalu di abad kedua muncul lagi ajaran baru, yaitu ajaran cinta pada Tuhan gitu teman-teman. Nah, sebetulnya ini singkat teman-teman, mungkin sejarah itu sangat panjang teman-teman. Mungkin teman-teman nanti bisa
mencari sendiri gitu, memahaminya sendiri. Nanti mungkin kelompok kami hanya sampai sini gitu, sampai abad kedua aja gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wasyukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.